potensi hulu kita tuh sangat besar. Dan saya sampaikan bahwa kita itu belum menggali potensinya secara maksimal. Belum termasuk yang CBM, belum termasuk energi yang lain. Jadi sebetulnya Pertamina itu tidak akan pernah kehabisan karena masih banyak potensi yang belum tergali, termasuk juga geothermal. Bagaimana dalam waktu yang singkat, kira-kira akhir tahun 2014 atau paling lambat awal 2015, Pertamina sudah bisa menjadi perusahaan yang masuk kategori perusahaan regional. Tantangan yang utama adalah Pertamina itu harus eksis di Asia. Kita tahu bahwa produksi minyak kita turun terus. Sekarang tidak sampai 1 juta lagi, bahkan bisa-bisa tidak sampai 900.000. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan karena dulu kita ini menjadi anggota OPEC, sekarang menjadi importir minyak. Problem internal Pertamina adalah SDM, SDM, SDM. Sleigh bells ring. Are you listening? In the Yes, sir. Got it. Growth yang diinginkan oleh Pertamina itu sangat agresif, ya. Sementara secara jumlah maupun secara kuantitas dan juga kualitas itu belum mencukupi. Masalah yang paling sering dihadapi dengan vendor adalah sebelum pelaksanaan lelang, semuanya itu ngaku teman. Sehingga pekerjaan itu sering dilakukan secara dadakan semuanya. Dan perusahaan minyak itu nomor 1 tuh memang harus unggul di research and development. Dan research and development yang dibutuhkan di Pertamina adalah yang menunjang kegiatan operasi kita sampai tahun 2025. Puluh tahun terakhir itu produksi lapangan bunyi rata-rata hanya 2.000 barrel oil per day. Sebelum ada produksi dari BN18 yang fenomenal ini, kami mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Lapangan bunyi ini perlu suatu perubahan, dan perubahan itu sendiri merupakan suatu proses. Yang sangat menantang adalah bagaimana meyakinkan manajemen bahwa struktur Bunyu Nibung itu merupakan struktur penghasil minyak yang sangat potensial. Karena selama ini struktur Bunyu Nibung dikenal sebagai penghasil gas. Mengingat bahwa beberapa kali kegagalan pemboran di struktur Bunyu existing yang terletak di selatan Bunyu Nibung. Kita harus bekerja on time, bekerja 24 hours. Dengan inilah kita bisa bekerja lebih baik dengan semangat, ikhlas, dan yang lainnya sehingga membuahkan hasil yang diimpikan atau yang akan diharapkan oleh perusahaan kita. Karakter dari sedimen-sedimen reservoir di Pulau Bunyu itu tipis-tipis dan tidak menerus. Itu tantangannya buat kita, bagaimana kita meyakinkan manajemen bahwa kita sudah mengusulkan titik pemboran pada lokasi yang benar. Ini terjadi pada saat kita mempropos titik pemboran BN18 pada tahun 2007. It's now or never untuk dikembangkan. Jadi kalau saya mau dikembangkan sekarang, this is what it takes.
kita mencoba apa yang kita bisa dan kita mencoba apa yang berbeda dengan apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Pada tanggal 2 Mei 2010, BN18 berproduksi sampai dengan 5.000 barel oil per day. Intinya bahwa kita harus kerja disiplin. Kalau kita disiplin, kita akan bebas untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Saya tidak cari Superman, yang saya cari adalah super group. Dan bekerja itu tidak hanya badan dan pikiran, tetapi bekerjanya bagaimana kita bekerja dengan satu hati. Kami juga akan terus berupaya untuk mempertahankan serta meningkatkan komitmen kami terhadap upaya-upaya pengembangan masyarakat. Dan juga untuk teman-teman pekerja di V-Line, kita buktikan bahwa kita memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah dengan perusahaan oil and gas yang lain. Kita juga harus tahu bahwa Pertamina sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Sekarang apa yang akan kita berikan kepada Pertamina? Saya pengen dan direksi juga pengen bagaimana bisa membentuk brigade 300K yang brigade itu akan bertugas menggarap sumur-sumur lama Pertamina yang dulu ditinggalkan karena perang, yang minyaknya di dalam masih banyak, yang sumur-sumur itu sudah pada tua, yang merehabilitasinya tidak sulit tetapi memerlukan kerja keras. Dan saya percaya teman-teman Pertamina mampu kerja keras itu. Karena itu saya minta direksi, dan direksi juga sepakat, akan mengerahkan anak-anak muda, generasi muda Pertamina, generasi Pertamina yang terbaru, harus tampil ke depan menggerakkan brigade 300K ini. Sekarang ini baru 504 barrel oil equivalent. Di tahun 2015 kita akan naik menjadi 800.000 barrel oil equivalent. Kemudian 3 tahun ke depan kita bertekad untuk bisa lebih besar lagi produksinya dan cadangannya menjadi the number one oil and gas producer di Indonesia. Atau benefit yang diperoleh dari proses pengadaan itu tidak lari ke luar negeri. Jadi dipakai oleh orang Indonesia, dinikmati orang Indonesia, sehingga anak cucu kita ke depan akan bisa tambah maju di negara Indonesia. Kecepatan di dalam pengembangan dan juga kecepatan di dalam pengeboran eksplorasi ini akan terus kita tingkatkan. Pada era kepemimpinan sekarang ini kita bisa menciptakan atau membuat suatu sistem yang baku. Saya bangga dengan generasi baru di Pertamina, dengan generasi muda Pertamina, dan generasi muda inilah yang akan mengambil alih kembali posisi Pertamina dari dulu jaya, kemudian merosot, dan sekarang ada kesempatan untuk jaya kembali. Dan saya percaya anak-anak muda di Pertamina, generasi muda di Pertamina pasti mampu menjalankan tugas ini sepanjang diberi kepercayaan, dan sekarang direksi Pertamina akan penuh memberi kepercayaan itu. Pesan saya untuk insan Pertamina yang bekerja di hulu, terutama di drilling, bahwa pencapaian 800.000 itu utamanya adalah dari pengeboran. Ayo mari kita ngebor tepat waktu, tepat biaya, dan tidak ada kecelakaan. Jadi utamakan selalu HSE, Health, Safety, and Environment, sehingga semua apa yang pernah direncanakan dapat tercapai, dan 800.000 insya Allah pasti kita akan capai. Inilah saatnya untuk bangkit, untuk kembali mengambil alih posisi Pertamina yang dulu pernah jaya dan sekarang harus jaya kembali. Thank you.